ingin mewawancarai Bu Iin terkait dengan dilema etika Bu yang pernah terjadi di sekolah kita. Berkenan Bu ya sebentar waktunya. Oh iya, oke Bu ya. Baik Bu, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin saya bisa disebutkan juga contoh yang pernah terjadi di sekolah ini seperti apa. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Selamat ya Bu ya sudah menjalankan program-program ataupun pelatihan-pelatihan di CGP ini. Ya, dilema bagi Ibu selama Ibu di sini lebih kurang dari 10 bulan. Sesuatu itu kan tidak lurus, kemungkinan pasti ada jalan yang berliku, mungkin ada belokan, kemungkinan ada tanjakan yang perlu maju ataupun tanjakan itu jadi kita mundur. Nah, itu namanya dilema. Nah, selama 10 bulan ini Ibu merasakan dilema yang sangat menentang ataupun sangat membebani di dalam pikiran Ibu. Sekarang terjadinya kantin ya, kantin. Nah, buka kantin ini dilakukan oleh seorang guru kita, guru senior, dan dia juga dulunya sebelum Ibu di sini ya memang dia sudah buka kantin, dan dia juga istilahnya yang sudah lama tinggal di rumah dinas sekolah. Jadi dilema Ibu sekarang, sebelum Ibu di sini sudah ada bangunan baru dari PUPR, sedangkan PUPR dan kepala sekolah yang lama Bunda Leti itu membuat perjanjian untuk tidak memakai lapangan. Di dalam tidak memakai lapangan itulah jadi kantin selama proses pembangunan tidak boleh dibuka, karena apabila ke kantin tersebut berarti anak-anak memakai lapangan. Nah, di sini dilema Ibu sebagai pemimpin baru. Saya ingin memberitahu kepada guru yang senior yang membuka kantin tersebut. Tapi ya guru senior itu kan dilemanya ya yang pertama ya saya sudah buka kantin walaupun Ibu tidak merestui, saya masih buka. Satu. Yang kedua, saya berpihak di peraturan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan yang tertulis secara lisan itu memang ada. Jadi tidak boleh membuka kantin sebelum pembangunan selesai 100%. Dan itu bukan moral saya. Dilemanya tentang ada yang buat kantin, namun sebenarnya dari PUPR menghimbau untuk tidak ada aktivitas di lapangan. Iya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Yang pertama, usaha saya kemarin saya kumpulkan wakil-wakil saya dulu. Karena kebetulan wakil-wakil saya ini ada 3, sarana prasarana, kesiswaan, dan kurikulum. Ibu tidak mungkin memutuskan keputusan itu dengan pihak Ibu sendiri. Nah, jadi Ibu panggil wakil saya secara sharing ataupun rapat kecil di mana pendapat mereka. Setelah pendapat mereka sudah Ibu dapat ataupun disepakati, Ibu lemparkan ke forum ataupun mengadakan rapat ke guru-guru. Nah, setelah rapat ke guru-guru, gimana? Apa yang terbaik dari pendapat guru itu? Karena secara pribadi Ibu tidak akan melakukan hal ataupun mengambil keputusan secara sepihak untuk Ibu sendiri. Sementara orang yang Ibu anggap dilema bagi Ibu, dia merasa dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema? Ya sebenarnya pertanyaannya kalau prosedur ya itu yang pertama Ibu berpedoman dengan perjanjian ataupun rapat secara lisan. Karena Ibu di sini ikut aturan yang lama, jadi Ibu teruskan itu. Ibu teruskan karena dia sudah ada aturan, tidak bisa membuka kantin selama masih pembangunan. Ya. Peraturan secara lisan itulah Ibu
fotokopi ibu bagikan ke guru-guru dan ibu bagikan juga ke orang yang bersangkutan, menjadi pedoman untuk mengambil kebijakannya. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau menurut ibu selama kita, karena memang dilema itu tidak banyak. Alhamdulillah ibu merasakan 10 bulan ibu berada di sini, kerikil-kerikil kecil itu pasti ada. Tapi ibu anggap itu sebagai istilahnya ujian ataupun tantangan lah bagi ibu. Jadi yang namanya kecil ibu anggap itu suatu tantangan, jadi bukan suatu dilema sebenarnya yang terlalu mau di istilahnya dibawa forum ke masalah besar. Tapi di sisi lain ibu tidak akan memutuskan sesuatu tanpa ada persetujuan ataupun kesepakatan. Jadi biasanya ibu lakukan ataupun prosedur untuk rapat bersama. Jadi yang Ibu anggap efektif adalah rapat Iya, rapat bersama. Nanti dapat hasil yang terbaik. Oke. Yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kira-kira seperti apa yang Ibu hadapi? Tantangan seperti dilema etika ini, di sisi lain kita menghormati orang yang sudah senior dari kita. Kita sangat menghargai beliau, sudah lama tinggal di rumah dinas, beliau juga sudah puluhan tahun, malahan 22 tahun sudah ngajar di SD Negeri 6 ini. Kita sangat menghormati pengalaman mereka. Tapi di sisi lain kita berpatokan dengan aturan, karena kita ada aturan. Sekolah ini bukan sekolah kita sendiri, sekolah ini sekolah kita sama-sama dan sekolah pemerintah. Jadi kita beraturan. Tapi di sisi lain kalau guru senior ataupun orang yang sudah lama-lama di sini, biasanya ya ego dia. Saya sudah lama, saya lebih hebat dari yang baru, saya lebih berkuasa dari yang baru. Ya sebenarnya itu dilemanya. Secara etika, secara moralnya, secara batinnya kita seperti itu melihat ego-ego guru-guru yang senior. Tapi ya kalau ibu pribadi, ibu merasakan hal-hal yang memang bertentangan dengan etika seperti itu, ya ibu ikut alur saja. Karena ibu berpikir niat awal kita ingin membangun sekolah, semaksimal mungkin kita ikhlas membangun sekolah, itulah usaha kita. Pada dasarnya dia masih ngotot, mau hebat dia, mau menang dia, mau benar dia, ya itu sudah dilema. Tantangannya lebih dari sikap. Iya, dari sikap. Baik. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau ibu dilema yang terjadi, ibu pasti buat jadwal dulu. Ibu jadwalkan kapan ibu harus manggil yang bersangkutan, kapan ibu harus rapatkan dengan laki-laki, dan kapan harus ibu rapatkan di forum semua guru. Karena walaupun secara emosional dia menentang ibu dengan aturan sekolah, tapi ibu tidak mau itu dilakukan di depan umum ataupun di depan istilahnya di depan dia yang dadakan. Karena kalau menurut ibu, marah di depan orang ramai ataupun di depan orang banyak itu bisa mempermalukan yang bersangkutan. Jadi ibu jadwalkan dulu suatu hari ataupun besoknya ataupun di hari-hari lain ibu pasti panggil. Jadi saat pas tadi kan memanggil kepada waktu rapat di forum, jadi ketika rapat di forumnya yang bersangkutan merasa tidak terkejut dan tidak dipermalukan, ya karena sudah dipanggil secara pribadi. Kemudian Bu, adakah seseorang atau mungkin juga seseorang atau beberapa orang ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
mempermudah pada saat ibu mengalami kasus ataupun dilema etika ini, iya, memang betul-betul langkah yang pertama ibu memang memanggil wakil-wakil ibu. Ternyata di dalam kepemimpinannya itu wakil-wakil itu sangat berperan bagi ibu pribadi. Jadi saya tidak mungkin memutuskan sesuatu tanpa harus memberitahu wakil-wakil saya. Jadi memang saya sangat membutuhkan mereka, membutuhkan pendapat mereka, membutuhkan tenaga mereka. Tanpa mereka juga ibu tidak akan mengambil keputusan sendiri. Jadi ibu tetap sharing dengan mereka, wakil-wakil ibu. Jadi adanya wakil-wakil ini mempermudah dalam pengambilan keputusan Iya, tadi. betul. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini pengalaman dan bakal akan tertulis di memori hidup saya sebenarnya. Ternyata jadi pimpinan itu bukan hal yang mudah. Karena jadi pimpinan itu bukan saja karena pintarnya, bukan saja karena dia gelarnya yang banyak ataupun karena dia yang kaya. Ternyata jadi pimpinan itu harus memahami, harus mendalami watak semua guru-guru dan keluarga besar yang kita ayomi. Jadi dari gurunya, tenaga pendidiknya, dari satpamnya, dari lingkungan sekolah. Jadi pemimpin itu memang betul kalau orang yang sudah berusia lanjut itu ya usia lanjut bukan dalam segi harus sudah tua betul, tapi dia memang di usia dia yang matang. Jadi di usia dia yang matang itu secara pikiran dia sudah bisa memilah, jadi otak kanan dan otak kirinya itu sudah bisa berjalan tanpa dia harus emosional mengambil keputusan, tanpa dia harus terburu-buru mengambil keputusan. Jadi kalau di dalam pengalaman ibu untuk kedepannya ternyata bukan hal yang mudah menjadi seorang pemimpin itu. Perlu banyak belajar dan mendalami sosial dan jiwa-jiwa mereka. Dan kita harus paham dan harus bijaksana. Si A butuhnya apa, si B butuhnya apa, dan si C butuhnya apa. Tidak bisa kita samaratakan. Dari sana kita bisa mendalami ataupun memahami mereka dari hal yang sekecil-kecilnya, dari pribadi mereka sampai kebiasaan mereka sampai aktivitas mereka. Jadi poinnya tadi adalah memahami Bu, ya, Iya. semua orang-orang yang ada di Iya, lingkungan memang orang yang ada. punya kebutuhan yang Beda-beda. Iya, iya. Baik Bu, mungkin itu saja yang pengen Dan saya punya kebutuhan yang beda-beda dan karakter wataknya juga yang beda-beda. Iya, artinya harus benar-benar memahami sehingga bisa mendeklarasikan tugasnya dengan baik. Iya, Ya. benar. Iya. Iya. Baik Bu, mungkin itu saja yang saya mau tanyakan terkait dengan dilema etika. Saya mohon maaf kalau ada yang berkenan dan terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, karena mungkin Ibu juga waktunya padat dan banyak aktivitas yang lain ya. Iya, terima kasih banyak sekali. Iya, Bu. sama-sama Bu Ria. Semoga sukses selalu ya. Iya. Intinya saya minta support dan Iya. doanya ya. Ibu agar bisa- selaku pimpinan di sini, Ibu sangat mensupport sekali dengan guru-guru yang memang energi, guru-guru yang punya semangat. Jadi Ibu memang bangga kalau punya orang seperti Bu Ria ini, orang yang masih semangat, orang yang mau maju, ya. Tapi Ibu sedih kalau lihat guru-guru yang mantep, pengennya duduk diam, nggak ada mau perkembangan, itu malah Ibu sedih. Jadi kalau memang guru-gurunya seperti Bu Ria semua seperti ini, pendidikan kita ke depan akan lebih baik lagi. Semangat ya Bu Ria ya. Iya. Makasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia potong aja. Rohim, semoga. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Hayatuddin mungkin mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan yang juga saat ini sedang berada di Jakarta ya Bapak ya.
Iya, betul. Iya, baik. Pak, saya minta waktunya sebentar, Pak, untuk wawancara terkait dilema etika yang menjadi tugas saya di calon guru penggerak Angkatan 8. Mohon berkenan ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, baik. Jadi kita langsung aja, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Mm-mm. Ya, bujukan moral dari dilema etika ini yang pertama yang saya alami ya, itu Iya. ketika kita PPDB, penerimaan peserta didik baru atau bahasa di Al-Azhar itu PMB, penerimaan murid baru, itu ketika kuota kita sudah terpenuhi, ya terpenuhi, tiba-tiba ada ya pejabat-pejabat yang minta dimasukkan anaknya, keponakannya, keluarganya, padahal kuota kita sudah terpenuhi. Nah, di satu sisi kita tidak boleh melebihi dari kapasitas. Satu sisi kan kita nggak enak sama pejabat-pejabat tertentu. Nah, disinilah etika yang harus dipenuhi seperti apa. Jadi saya mohon maaf, sampaikan ke pejabat mohon maaf karena kuota kita sudah tercapai, jadi tidak Mm-mm. mungkin lagi untuk menambah murid. Ya, kita sarankan untuk waiting list. Nanti kalau ada murid yang keluar, misalnya pindah, nah barulah kita prioritaskan, kita panggil keponakan atau anaknya tersebut. Oke, Seperti itu baik. yang saya alami. Iya, oke, baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama bisa mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama kita jalankan asas musyawarah. Jadi Mm-mm. seluruh tim terutama tim utama dari sekolah, misalnya koordinator, wakil kepala sekolah, itu kita ajak bermusyawarah untuk memutuskan keputusan itu. Memang di satu sisi berat, semuanya benar. Tapi Mm-mm. bagaimana cara kita mengambil jalan tengah? Ya, pertama kita bermusyawarah dengan stakeholder sekolah, Mm-mm. misalnya dengan pengawas, Mm. kemudian dengan pengurus, itu kita kita jalankan. Nanti setelah mendapatkan masukan dari pengawas, dari pengurus, barulah kita putuskan ketentuan itu. Oke, jadi musyawarah Pak ya yang pertama digunakan ya Iya. dalam putusannya. Baik. Mm-mm. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, langkah-langkah itu yang pertama kita kita mendengarkan dulu informasi dari kedua belah pihak misalnya, ya Mm-mm. kedua belah pihak bagaimana, lalu kita ini ajak teman-teman untuk bermusyawarah, dalam hal Ya. ini wakil kepala sekolah, Mm. koordinator bidang. Nah, setelah itu barulah dapat kita sampaikan ke pengawas sekolah. Setelah Mm-mm. dapat arahan dari pengawas sekolah, baru kita sampaikan ke pengurus sekolah. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, Iya, kasus yang efektif ya dengan iya. bermusyawarah Hal-hal tadi yang ya, menurut Bapak musyawarah efektif tadi. ya. Oh ya, musyawarah. Oke. Mm, Mm-mm. ya musyawarah. Kalau kita Mm. tidak bermusyawarah kan nanti kita akan menyalahi aturan. Jadi ketika kita Mm-mm. bermusyawarah, di situ banyak suara yang terbanyak yang kita Mm-mm. pertimbangkan. Oke, Itu. baik. Ah, ya, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa kira-kira selama ini? Iya, tantangan itu ya merasa tidak enak ya merasa Hmm. tidak enak dengan yang seperti yang saya ceritakan tadi, yang ada Heeh. para pejabat petinggi yang ingin masukkan keluarganya di sekolah padahal kita sudah tutup. Ya, kita Mm-mm. merasa tidak enak dengan pejabat itu, merasa Mm-mm. takut nanti ada apa-apa ke depannya. Iya. Tapi kita Mm-mm. bismillah menjalankan itu sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sekolah. Mudah-mudahan para yang punya kepentingan tadi mengerti dengan SOP kita.
Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada bentuk atau prosedur Ya, seperti apa yang Bapak jalankan? Silakan. ya, yang pertama pertama kita lihat dulu tentatif ya, waktunya tentatif. Mm-mm. Jadi kalau tidak bisa dipastikan, oh ini jadwalnya harus selesaikan minggu depan. Kita tentatif. Kalau seandainya itu urgent, mungkin kita hari itu kita juga selesaikan. Tapi Mm-mm. kalau di sekolah biasanya ketika ada kegiatan-kegiatan, biasanya kita menyelesaikannya per pekan. Tapi ketika Oke, ada kasus-kasus itu tentatif. oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan untuk penyelesaian kasusnya itu sendiri, Pak ya, begitu. Iya, betul. Iya, baik. Selanjutnya, apakah ada orang-orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah kalau orang-orang yang membantu dengan dilematika banyak sekali yang ikut berperan ya, Heeh. mulai dari wakil kepala sekolah, koordinator Mm, bidang, mm, pengawas, itu semuanya terlibat. Bahkan komite sekolah pun ikut terlibat di sini. mm. Jadi Jadi semua menurut saya banyak banyak stakeholder sekali ya. yang mendukung stakeholder sekolah yang mendukung. Oke, baik. Iya. Pertanyaan terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertama pelajaran yang berani mengambil keputusan. Itu Hmm, pelajaran penting ketika kita dihadapkan kedua permasalahan, ya seorang pimpinan berani mengambil kebijakan, dan kebijakan itu yang diambil adalah kebijakan yang terbaik, ya, tidak mementingkan pihak A atau B, tapi berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Jadi insya Allah oke. seperti itu. Oke, baik Bapak. Itu saja Bapak yang saya ingin tanyakan terkait dengan dilema etika. Semoga juga menjadi pelajaran bagi kami-kami calon guru penggerak untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hal-hal yang menjadi dilema etika di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Hayatuddin selaku Kepala Al-Azhar Sama-sama, Jakarta atas waktunya yang juga telah menyempatkan sama-sama. waktunya yang sibuk ya untuk bisa diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ahmad Ghazali. Selamat pagi Ibu Riyad Triana MPD. Apa kabar Iya, Ibu? Sehat? sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sehat sebelumnya juga Bu. Iya, sebelumnya saya terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan untuk mewawancari Bapak hari ini dalam penyelesaian tugas saya di calon guru penggerak angkatan 8. Masya Iya, Allah ya. iya Ya mungkin Bu. Bapak sibuk ya, tapi alhamdulillah masih menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Baik Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan kasus-kasus yang terkategori dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi untuk pertanyaannya langsung saja Bapak ya. Boleh Bu, silakan. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasinya Bu ya. Iya. Yang pastinya antara guru dan kepala sekolah itu kita harus selalu ada satu hubungan emosional ya. Jadi Iya. hubungan emosional itu kita sering ngobrol, Mm-mm. adanya pendekatan antara kepala sekolah dan guru, Mm-mm. baik itu apa namanya ngobrol di ruang kepala sekolah ataupun ngobrol di kelas masing-masing guru. Sehingga Oke, jadi ketika mm, dari obrolan tersebut kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang dibutuhkan seorang guru, hal-hal apa yang sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan di sekolah, terus
hal-hal apa yang sudah dijalankan untuk kebutuhan siswa. Nah, Oke. sehingga setiap proses pergerakan guru di sekolah itu terus diperhatikan. Ketika sudah ada pendekatan secara langsung, bisa juga ketika guru sedang mengajar bisa kita kunjungi sebentar, atau di sekolah CCTV bisa kita lihat kondisi kelas masing-masing guru, sehingga untuk mengidentifikasi seluruh hal-hal yang baik ataupun yang kurang baik bisa kami lihat di awal, sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan sudah kita antisipasi terlebih dahulu. Oke, Seperti itu, baik, Bu Pak. Ria. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mengambil keputusan ya. Iya, betul. Memang terkadang mengambil keputusan itu seorang pemimpin atau kepala sekolah itu harus memperhatikan aturan-aturan atau peraturan yang dibuat baik itu oleh sekolah maupun kita yang di bawah naungan yayasan yang dibuat secara bersama, itu menjadi satu rujukan utama. Tapi memang terkadang aturan itu baik yang kita baca atau kita jadi patokan baik dari pemerintah, yayasan ataupun sekolah, terkadang di lapangan butuh satu kebijakan yang khusus, sehingga demi berjalannya proses belajar mengajar yang baik, yang lancar, yang tidak terganggu, sehingga siswa terus bisa belajar di kelas, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan jangka panjang. Oleh karena itu aturan-aturan yang tertulis terkadang butuh satu kesepakatan atau butuh hal-hal yang agak panjang mempertimbangkannya, seperti itu, Bu Ria. Oke, baik. Jadi tadi landasan utamanya peraturan, kemudian nanti ada juga kebijakan Pak Ya, betul. keputusan itu ya. Baik, selanjutnya Bapak, Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah ya. Kalau berbicara langkah-langkah ketika menjalankan satu peraturan, di awal itu kepala sekolah atau kami langsung mensosialisasikan tentang aturan-aturan yang berlaku di yayasan atau sekolah IMC ini. Jadi pertemuan pertama atau bahkan seorang guru yang baru pertama kali kami terima, kami sebutkan seluruh aturan yang berlaku. Bahkan yang kami pakai yang menjadi patokan baik aturan dari Kemendikbud ataupun aturan yang dibuat oleh yayasan dan aturan yang dibuat oleh sekolah, itu langkah pertama disosialisasikan. Nah, disosialisasikan di awal memang terkadang seorang guru atau pribadi guru itu belum langsung memahami. Mungkin ketika di lapangan bagaimana hubungan antara guru dengan siswa itu ada aturan komunikasi, ketika melaksanakan pembelajaran, aturan memakai sarana prasarana, sehingga ada aturan atau urutan-urutannya itu tidak langsung bisa dipahami, sehingga di lapangan harus dilihat terlebih dahulu, dirasakan terlebih dahulu, sehingga seorang guru baru memahami setelah menghadapi hal-hal tersebut. Nah, ketika sudah memahami, langkah pertama kami meng-cross check ulang apakah dari hasil sosialisasi semua aturan-aturan yang sudah disosialisasikan sudah ketemu di lapangan secara langsung atau tidak, menanyakan apakah ada kendala atau tidak,
apakah ada masukan, boleh juga, sehingga timbul komunikasi dua arah, sehingga berjalan baik semua aturan dan hubungan antara kepala sekolah dan guru. Mungkin seperti itu, Bu ya. Langkah-langkahnya tidak terlalu banyak, mulai dari sosialisasi, pemahaman, ketemu langsung, dan pendekatan antara kepala sekolah dan guru. Oke, baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif ya. Iya, yang hal-hal Hal-hal- efektif dalam pengambilan keputusannya. Sebetulnya hal yang paling efektif itu untuk mengambil keputusan, kami mengetahui dulu permasalahan yang dihadapi. Oke. Sehingga ketika permasalahan itu kita sama-sama mengetahui antara hubungan kepala sekolah dan guru, setelah mengetahui sama-sama memahami bahwa permasalahan ini tidak harus timbul dan harus dicarikan solusinya. Nah, memang terkadang ada hal-hal yang susah untuk ketemu solusinya karena memang mempunyai dua pemahaman yang berbeda. Ada guru yang memahami bahwa ketika dia sudah mengajar secara baik, tapi hubungan yang lain tidak diperhatikan, sehingga secara efektif setelah kami melakukan pendekatan, maka untuk menjalankan efektif suatu kebijakan, kami tetap harus memperhatikan mulai dari aturan dan win-win solution ya, semuanya merasakan satu hal yang dari pihak sekolah lebih aman dan nyaman, dari pihak guru terasa lebih tidak dirugikan. Mungkin seperti itu, Bu ya. Oke, baik Pak. Kalau tadi tentang hal-hal yang efektif, saya selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Nah, kalau ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu tantangannya seperti apa? Wah, tantangannya ya. Iya. Sebetulnya kalau berbicara tantangan dilema etika ini, bahwa ketika ketemu satu kasus, kita butuh seorang guru yang mempunyai kompetensi pedagogik yang baik, tetapi ada satu kompetensi yang agak kurang di dalam diri seorang guru tersebut. Seperti dia mengajarnya baik, tapi dalam kompetensi pribadi atau profesional, seorang guru tersebut tidak menjalankan satu kedisiplinan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Sehingga ketika ketemu hal tersebut, ada hal yang dianggap baik oleh seorang guru, tapi kami berharap semua kompetensi itu tetap dijalankan. Ada hal kekosongan yang dibawa oleh seorang guru sehingga itu menjadi tantangan, ya. Bagaimana caranya memahamkan yang pertama bahwa semua kompetensi itu harus dijalankan, semua kompetensi itu harus ditumbuhkan oleh seorang guru sehingga menjadi lengkap dan menjadi lebih profesional. Nah, itulah satu tantangan supaya semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan aturan, semua memahami hal tersebut, karena memang itu adalah sebagai tugas pokok seorang guru, tugas utama seorang guru. Sehingga kalau ketemu di lapangan, terus untuk memberi pemahaman-pemahaman kepada seorang guru. Jadi ketika ketemu pribadi guru yang dia
belum memahami secara menyeluruh, tapi mempunyai kompetensi hanya Yang mempunyai baik. kompetensi pedagogik yang baik, maka kami harus memberi pemahaman, pelatihan, memberi contoh. Itu satu tantangan yang agak berat, atau secara berkesinambungan terus-menerus kami lakukan seperti itu. Iya, berarti sekolah sangat mensupport Pak ya hal-hal yang belum dipenuhi oleh guru di gitu ya. Betul. Iya. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi ketika ada kasus nih Bapak memiliki jadwal tertentu atau langsung ditembak istilahnya di tempat atau gimana gitu ya. Kemudian bentuk dan prosedurnya mungkin bisa dijelaskan juga. Silakan Pak. Oh iya. Jadi istilahnya tuh urutan jadwalnya gitu Bu ya. Iya, urutan Atau penyelesaiannya itu. Jadi maksudnya penyelesaiannya. iya, jadi Bapak kalau ada masalah langsung diselesaikan di tempat satu kali Ya, itu istilahnya atau ada prosedurnya yang dijalankan ya. biasanya. Kalau berhubungan dengan dilema etika ini sebetulnya kebanyakan masalahnya ini butuh waktu yang panjang untuk dipertimbangkan, Bu ya. Oke. Sehingga tidak bisa secara langsung, harus dipertimbangkan dari segala sisi. Itu pun harus bisa berdiskusi dengan tim seperti Wakakurikulum, Wakakesiswaan, sehingga mendapatkan masukan-masukan. Bahkan bila perlu ketika kita butuh diskusi dengan orang lain atau kita mempunyai hubungan khusus dengan orang yang kita percayai untuk bisa mempertimbangkan sesuatu hal secara aturan atau secara keputusan yang lebih bijak, mungkin kami bisa mencari seseorang seperti itu. Sehingga prosedurnya kami tidak langsung, Bu Ria. Tidak langsung memutuskan perkara itu berarti Pak ya, Mas? Tidak langsung memutuskan perkara itu. Tapi memang ada beberapa hal, kalau misal permasalahannya itu butuh langsung, tapi tidak langsung di hadapan kepala sekolah dan guru, ya paling tidak membutuhkan waktu paling panjang lah 1-2 jam seperti itu kan. Karena memang ketika pemahaman kami bahwa ketika ketemu satu masalah itu jangan langsung diproses, tapi kita langsung mengelola dulu untuk mencari satu keputusan yang terbaik, lebih bijak, sehingga tidak menimbulkan emosional mungkin kan, atau keputusan yang tidak berpihak kedua belah pihak, sehingga merugikan baik guru ataupun kepala sekolah. Sehingga kalau mengambil keputusannya tadi mungkin untuk dilema etika ini khususnya paling tidak kami membutuhkan waktu ya, satu pertimbangan. Mungkin itu tahap identifikasi yang Bapak sampaikan di awal tadi ya. Jadi dengan mengidentifikasi jadi bisa mengetahui inti permasalahannya di mana begitu Bapak ya. Betul. Sehingga ketika mengidentifikasi satu masalah, sudah sama-sama memahami masalah tersebut, kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Apakah guru bisa mencari solusinya sendiri? Ketika dia tidak bisa, kita carikan solusinya bersama. Bahkan bisa meminta masukan kepada pihak-pihak lain. Bahkan kita juga bisa mencari pihak yang kita percayai sehingga bisa kita tanyakan hal tersebut. Seperti itu, Bu Ria. Iya, baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau mungkin beberapa orang gitu ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang mempermudah atau bentuknya bisa faktor atau juga bisa orang atau seseorang gitu. Ya, kalau faktor pendukung ya atau yang mempermudah
faktor yang bermudah untuk mengambil keputusan dilema Iya. etika itu memang apa namanya harus ada rujukan atau paling tidak seseorang yang bisa diajak berdiskusi lah. Tapi kalau faktor pendukung yang paling pas memang gimana ya? Kami selalu berdiskusi. Jadi kalau di IMC ini kan satu sekolah swasta yang apa namanya di bawah yayasan, sehingga faktor pertama itu kami mengambil rujukan keputusan dari yayasan, ya satu itu. Kedua, kalau untuk seseorang atau apa namanya faktor pendukung lainnya di SDM, karena kita ini salah satunya penguatnya adalah tim, maka kami selalu berdiskusi dengan tim, baik itu kurikulum, maka kesiswaan, sehingga dari faktor pendukung tadi keputusan juga ada dari yayasan, kami juga ada tim dari sekolah, sehingga itulah sebagai penguat keputusan mana yang harus diambil, sehingga ketika ada kasus-kasus atau apa namanya hal-hal yang harus diambil keputusannya, ada contoh lain di sekolah lain atau yang persis sama, itu bisa kami tanyakan juga untuk memperkuat keputusan kami. Seperti itu, Bu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak Jali, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, pelajaran apa yang didapat, Bu ya, mengambil dari pengalaman ini? Ya, kalau pengalaman saya sebagai seorang kepala sekolah, memang dilema etika itu ya agak sedikit berat, tapi memang pengalaman yang didapat kita harus berpikir itu harus memperhatikan banyak sisi, sehingga tidak apa namanya langsung mengambil keputusan di sisi sebagai kepala sekolah saja. Kita juga harus merasakan karena dulu seorang guru juga, dia harus merasakan itu apa namanya mengolah emosional. Jadi pelajaran kami untuk mengolah emosional yang baik sehingga bisa menimbulkan keputusan yang bijak, dan itu menjadi apa namanya satu pelajaran yang sangat penting, sehingga kami simpulkan bisa bahwa menjadi seorang pemimpin itu berat ketika tidak berpikir banyak sisi dan tidak apa namanya kalau tidak terus belajar, sehingga mengelola emosional yang baik, dapat mempertimbangkan banyak sisi, dan terus belajar tentang pengelolaan kepemimpinan, itulah yang terus mendapat pelajaran bagi kami. Sehingga ketika kami ketemu keputusan yang dilema, yang harusnya diambil keputusan sama-sama nyaman, baik guru ataupun kepala sekolah, itu harus terus belajar. Mungkin seperti itu apa namanya pelajaran yang diambil, ya. Oke, sepertinya ujungnya adalah mencari kemaslahatan untuk semuanya, begitu Bapak ya? Betul, Bu ya. Semuanya harus dipikirkan. Baik Pak Jali, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Senang sekali bisa bertemu dan mewawancarai Pak Jali terkait dengan dilema etika. Sukses terus Pak Jali dan semoga lancar terus tugasnya. Ya, saya mohon pamit Pak Jali. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.